biasa waras bro ya. Baik, ini dari tadi sebenarnya saya melihat ada yang masih mengantuk. Tadi siapa yang namanya yang tadi dapat teman-teman, supaya hari ini teman-teman lebih semangat, kita harus briefing terlebih dahulu ya teman-teman. Boleh semua berdiri yuk adik-adik ke bawah. Iya, oke, kita mau games terlebih dahulu ya teman-teman. Gimana? Waduh, gimana ya, Indonesia memang rata begitu ya. Nggak apa-apa ya, yang lain lebih tinggi. Tahu ular? Tahu gajah? Tahu marmut? Pernah makan? Iya, nggak boleh dimakan. Oke teman-teman, jadi dari clue-clue tadi menyebut nama-nama hewan itu kita akan bermain games. Kalau ular sama cacing itu bentuknya gimana ya teman-teman ya? Panjang. Kalau marmut sama gajah bentuknya? Oke, I think teman-teman udah hafal dan udah bisa ya, Miss ya. Nah sekarang kita akan praktek. Nah ikuti ya, ketika saya mengatakan cacing berarti teman-teman tangannya dipegangin tapi agak lebar, agak panjang gitu ya, tapi tidak terlalu panjang. Lalu ketika saya menyebutkan ular, ketika saya menyebutkan marmut, ketika saya menyebutkan gajah. Oke, nah sekarang kita ular. Wah mikir, padahal tadi Bu Guru ya udah nyendek duluan nih, udah minum, mikir lagi ya. Siapa namanya dek? Rasya. Oh Rasya gitu ya. Rasya Rasi, kalau malam jadi Rashi. Yes. Gajah. Bingung. Oke, teman-teman ini besar. Lalu ketika kita menyebut cacing, panjang. Kalau kita menyebut ular, jadi pendek. Oke, fokus ya. Kita mulai. Saya pantau tuh yang belakang layar ya. Ya bisa sembunyi soalnya kalau di belakang ya. Iya. Amatkan ya Mister ya di belakang ya. Oke, kita mulai. Ular. Wow, mikir. Ular. Cacing. Ular. Cacing, ular, cacing. Wow. Kita mulai serius dan fokus ya, teman-teman. Otak kiri dan otak kanannya harus balance, ya. 1, 2, 3, mulai. Cacing. Cacing. Ular. Cacing, ular, gajah. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa duduk kembali, adik-adikku tercinta. Itu ciri dari manfaat teknologi AI ya yang ada saat ini. Lalu tiba-tiba pernah nggak sih teman-teman dengar gitu ya, orang bersuara. Nah beberapa waktu lalu lagi booming tuh Pak. Ini adalah generasi muda yang dimana kita ya teman-teman di 5 atau 10 tahun yang akan datang kita akan menikmati yang namanya bonus demografi ya Ibu Abang. TikTok, Instagram, terus Twitter, terus yakin teman-teman masih suka main Twitter? Yakin? Bohong Karena rata-rata generasi Gen Z ini saya lihat ya untuk main Twitter itu udah jarang banget. Siapa yang masih punya Twitter? 1, 2, 3, 4, 5. Yang punya TikTok? Korea Utara. Nah di situ teman jangan mimpi ya bisa sebebas kita di Indonesia. Boro-boro mau joget-joget, abang sayang, nggak bisa, ya nggak bisa. Semua dibatasi. Ya, semua dibatasi. Nah di Indonesia, kalian itu mau konten kayak gimana pun bisa. Kalian cukup, ini yang lagi ngetren kan ada tuh lagi viral lagu Malaysia yang pagi malam gitu ya. Kompak semuanya. Tapi kau yang tak paham, apa aku pendam, rasa sakit dalam, lalu menghentikan. Sekarang pernah hai datang balik minus saya, sorry baby malam ini. Nah, ini Bu Guru, anak-anak muda kita zaman sekarang. Kalau udah kayak gitu hafal. Ya hafal, tapi coba nanti disuruh ikut pengajian. Masya Allah, mohon maaf, baru datang bulan
Gimana? Ngincar snacknya tuh Bu Guru ngaku Bu Guru. Jadi nanti kalau adik-adik ini ada pengajian di sekolah, hati-hati Bu Guru nanti ketipu, ada yang ngincar snack, ngaku lagi datang bulan. Hal yang ada. Ya, salah satunya kalian punya hasrat deh. Hasrat untuk misalnya ada hal-hal yang baru. Kalian penasaran, lalu kalian mengikuti. Contoh sederhana dengan konten di TikTok. Dengan cara ya tadi, ya teman-teman. Walaupun saat ini memang TikTok tidak seperti kemarin-kemarin. Ya, walaupun TikTok tidak seperti kemarin-kemarin di mana kita bisa menjadi afiliat TikTok, ya teman-teman cukup menjadi afiliat, begitu lalu bisa menjual produk-produk. Ya, teman-teman saya diberikan waktu berapa menit? Saya itu kalau sudah ngomong, kalau nggak dibatasi suka lupa, Miss. 20? Oke, mudah-mudahan bisa selesai di 20 menit gitu ya. Oke, nah teman-teman, jadi ketika teman-teman mendengar istilah konten kreator, oh konten kreator itu adalah membuat video di TikTok, gitu ya, membuat video di Instagram. Namun ternyata konten kreator itu tidak hanya dibatasi dengan teman-teman bikin video di Instagram, video di TikTok, tidak. Yang disebut dengan konten kreator itu, yang penting kalian membuat suatu karya yang dapat kalian up di media dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Baik itu audio, baik itu video, ya, baik itu sebuah gambar-gambar, tulisan yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan paling nggak bisa menghasilkan cuan. Itu bonusnya ya, cuan itu adalah bonusnya. Itu teman-teman sudah dapat dikategorikan sebagai konten kreator. Lalu di sini ada yang berpikir, mohon maaf nih Miss Rindi, saya itu enggak pede kalau bikin-bikin video-video seperti itu, malu joget-joget, misalnya kalau TikTok. Atau mohon maaf nih Miss, saya tuh pengen nyanyi tapi suara saya enggak berkelas, suara saya cuma cocok di kamar mandi, gitu ya. Enggak apa-apa. Kalian bisa melakukan konten-konten yang lain. Misalnya contoh, kalian yang suka menulis ada nggak di sini? Belum. Nah, bagi kita misalnya suka menulis, ya teman-teman bisa memanfaatkan blogspot.com untuk menuangkan karya-karya tulisan kita, teman-teman ya, entah puisi, entah cerpen atau karya apapun, kalian bisa melakukan di situ dan itu juga termasuk dari konten kreator, ya itu juga termasuk dalam konten kreator. Lalu, jadi dengan HP sederhana pun itu tetap bisa ngonten teman-teman. Tapi ada pertanyaan lagi, nanti kalau saya ngonten, yang megangin siapa? Masa ya saya sambil megang-megang itu? Enggak teman-teman, sekarang itu udah canggih. Nih, iya tripod mini. Jadi nggak perlu beli yang mahal-mahal. Ya, nggak perlu harus teman kita capek-capek megangin. Engkel kiri, engkel kanan, engkel bawah. Nggak perlu. Kalian cukup memanfaatkan tripod mini ini saja. Dan di sini ada Bluetooth-nya. Ini bukan iklan ya. Saya kelas 10 MTLP di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan Gunung Kidul. Berapa E-nya? Di awal ngomong aja udah E ya. Nama saya. Padahal tadi udah dikasih tahu. Ya, dikasih tahu. Tapi ya itu karena deg-degan gitu ya. Nah, jadi seorang konten kreator ketika harus stay depan kamera, kita harus betul-betul percaya diri, yakin dengan apa yang akan kita sampaikan dong, ya. Dan teman-teman yang suka banget ngonten, bersahabatlah dengan cermin. Kenapa harus bersahabat dengan cermin? Karena hanyalah cermin yang paling jujur daripada kamera HP-mu. Cermin. Jadi kalian lihat tuh cermin sebelum mulai ngomong. Oh, kalau saya ngomong dengan gaya begini, ekspresi saya seperti ini ya. Ya. Oh, ternyata dengan posisi seperti ini wajah saya kelihatan lebih cantik ya, lebih ganteng ya. Jadi kalian ingat, ya ingat. Oh, dengan berjalan seperti ini, saya udah tahu bentuk saya gitu ya, karena udah terbiasa melihat di cermin. Jadi bersahabat dengan yang paling jujur yaitu cermin. Jadi tahu ketika saya senyum, ternyata saya lebih cantik ketika senyum, ketika ngomong depan orang, atau saya lebih cakep kalau melotot. Nah, ada ya orang merasa misterius ya, misterius banget. Enggak apa-apa, tapi teman-teman harus bersahabat dulu dengan cermin. Pede dong, jangan malu. Ih, ada ini tadi kotoran gorengan gitu, enggak apa-apa. Namanya kita senam mulut. Latihan ya, ikuti saya. Oke? A. I. U.
ya. Ini cewek-cewek ini Bu Guru kurang pede biasa, apalagi kalau depan gebetan. Aduh, ini kan harus anggun gitu ya, harus cantik, jaga image gitu ya, jaga image. Makanya kalian itu basicnya di bidang apa? Kalian itu kemampuan profesionalnya di bidang apa? Keahlian kalian apa? Kalau memang keahlian kalian menyanyi, vokal kalian bagus, itu sangat-sangat menguntungkan bagi kalian di era digitalisasi ini. Ya, kalian bisa mengupload ya di YouTube, di Facebook, ya, di mana lagi Instagram. Tapi harus konsisten ya, mikir, nggak usah ke warung itu palingan tutup, padahal mungkin lagi buka. Jadi orang akan menghindari lewat depan warungmu atau akan menghindari belanja di warungmu karena kamu mut-mutan, kemudian nggak konsisten. Beda kalau memang warungmu tuh selalu buka, ya terjadwal lah walaupun tidak satu kali. Kalau mau lebih, misal, tapi Miss saya itu bakatnya banyak ya, passion saya banyak kata Miss Riki. Ya nggak apa-apa ya Miss ya, passion atau bakat kita banyak nggak apa-apa, bikin banyak-banyak ya. Bikin banyak-banyak, bisa lebih dari satu, ya, bisa lebih dari satu. YouTube itu bisa lebih dari satu. Saya channel YouTube saya lebih dari satu, lebih dari satu. Karena minat-minat kita beda-beda. Kadang lagi pengen tentang education, ya kadang pengen tentang traveling misalnya, daily activity, nggak apa-apa. Tapi ada yang muncul nggak gambar kalian atau informasi tentang kalian di Google? Ada. Mana? Itu Instagram Ade atau siapa? Yang dulu, itu punya Ade ya? Oke, siapa lagi yang merasa muncul? Siapa? Nggak ada. Ini ada berapa jumlah angka tinggi-tinggi yang merasa? Yang merasa ada ini datanya di Google. Yuk, ada berapa? 1, 2, mana lagi? 3. Angkat tangannya 4, cuma 4 dari 30. Oke, teman-teman, gini. Saya mau ngomong nih sama teman-teman. Gimana sosial media atau orang-orang mau kenal kalian? Ya, Pak Google aja nggak kenal sama kalian. Ya, Pak Google aja nggak kenal sama kalian. Jadi gimana caranya mulai saat ini bentuk personal branding kalian, image, citra kalian mulai dibangun. Caranya gimana? Pertama, kalian harus aktif dulu di sosial media yang ada. Ya, dan gunakan nama asli. Next, Lukman. Next. Nah, ini adalah ruang lingkup yang dari tadi saya sebutkan. Teman-teman, ini yang belum saya sebutkan tadi ya, Google Guide. Ada di sini yang aktif menjadi Google Guide nggak? Nah, bingung ya Google Guide itu apa? Bu Guru, Pak Guru, apa itu Google Guide? Oh, lu kok nanya Bu Guru, apa-apa itu? Yang ada di map itu ya, Pak? Iya, betul. Punya Pak Guru, sering mulas ya. Iya. Nah, seperti Google Guide gitu ya. Jadi kita juga harus aktif walaupun memang ya, betul Bu Guru. Jadi ketika kalian mengunjungi suatu tempat, misalnya hari ini di asrama haji, kan nanti biasa muncul kalau lokasi kalian aktif. Jadi upload aja di Google Guide, di Maps, di upload. Hari ini saya lagi berkunjung di asrama haji Yogyakarta. Kalian ulas lokasinya samping kampus LP3I College Yogyakarta, Ring Road Utara, daerah Monjali. Oh, di sini ada di lantai 6, bagus ya gedungnya. Kalau mau bikin event sederhana, misalnya workshop atau seminar sederhana yang pesertanya 50 orang, menurut kita bagus. Misalnya kalian ules, sehingga nanti kalau ada orang yang mau mencari tentang gedung pertemuan di Yogyakarta atau mau mencari lokasi asrama haji Yogyakarta, mau review, akan muncul ulasan kalian di Google. Sehingga orang akan mulai mengenal kalian, akan mulai mengenal. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.